Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Miftahul Novianti dalam program acara Wira TV. Program yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal di berbagai daerah. Pada edisi kali ini kami akan membawa Anda untuk melihat perjalanan sebuah usaha papan bunga yang berhasil bertahan di tengah ketatnya persaingan bisnis dekorasi. Usaha tersebut yaitu Mandeville Florist yang berawal dari ruangan produksi sederhana hingga berkembang sampai sekarang. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan usaha ini, kita akan mengikuti liputan rekan kami, Rizka Nur Anissa yang sudah berada di lokasi. Langsung saja kita ikuti laporannya. Selamat siang pemirsa Wira TV, saya Rizka Nur Anissa melaporkan bersama program Wira Usaha Nusantara. Saat ini saya berada di depan kantor Mandeville Florist, yaitu sebuah usaha papan bunga yang dibangun dari nol dan berhasil mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Seperti apa perjalanan usaha ini dirintis dari awal hingga berkembang? Yuk ikuti liputan selengkapnya bersama kami. Mandeville Florist hadir sebagai wujud nyata kemandirian ekonomi pesantren yang tidak hanya berorientasi pada profit. Dengan standar kualitas tinggi dan dukungan mesin cetak mandiri, usaha ini mampu melayani pesanan selama 24 jam penuh. Seluruh proses melibatkan santri yang telah dibekali keterampilan profesional, sehingga Mandeville Florist tetap mampu bersaing di tengah ketatnya pasar dekorasi. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore Bapak. Oh ya, sore Mbak. Dari mana? Perkenalkan Bapak, saya Rizka dari Universitas PGRI Wiranegara. Baik, yang dibantu. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari kampus, yaitu disuruh mewawancarai salah satu pengusaha yang ada di kota Pasuruan ini. Dan saya memilih Mandeville Florist ini, Pak. Saya ingin lebih tahu bagaimana usaha Mandeville Florist yang Bapak tekuni sekarang ini. Boleh diceritakan terlebih dahulu Bapak, apa yang membuat Bapak tertarik masuk ke dunia dekorasi dan papan bunga hingga akhirnya membuka Mandeville Florist ini? Ini mau tahu aja Pak atau Mau tahu Bapak? mau tahu Pak? Dari Uniwara ya? Iya Pak. Universitas apa? Semester berapa Mbaknya? Semester 5. 5 yang mau tahu apanya dulu ini? Kalau rahasia perusahaan saya nggak mau ngasih tahu. Terus apa yang mau kasih tahu? Awal mulanya Bapak membuka usaha. Oke, ya apa kok kita bikin file list ya karena yang pertama adalah kita membaca peluang karena dalam perusahaan itu ketika dia ada ada opening atau ada seremonial itu juga perlu adanya karangan bunga untuk menaikkan kredibilitas perusahaan itu. Kalau yang lainnya biasanya itu ada orang meninggal, apalagi itu yang meninggal adalah orang yang berpengaruh tokoh masyarakat, pejabat, dan juga orang perlu untuk mengirimkan ucapan karangan untuk kolega-kolega atau partner kerjanya mereka. Jika perusahaan tersebut mengirimkan ucapan karangan bunga, maka perusahaan tersebut juga ikut menaikkan kredibilitasnya atau ratingnya di mata masyarakat. Jadi ketika ada orang meninggal, karangan pejabat, pasti karangan bunga. Pergantian pimpinan di Polres atau di lingkup wali kota, kepala dinas, dari biasanya ada papan ucapan karangan bunga. Nah, dari peluang itu yang kami bisa baca untuk kita bisa nih usaha seperti ini, karena semua
usaha itu pasti metodenya adalah ATM, metode zero modifikasi. Kita nggak bisa lepas dari itu. Boleh sah-sah saja semua orang bisa membuat usaha yang sama, tapi yang tidak sama adalah dari rezekinya. Mandofile Floris mengutamakan kepuasan pelanggan lewat kualitas produk dan pelayanan cepat. Keunggulannya terletak pada misi sosial, memberdayakan santri, memberi upah kerja, serta menyalurkan sebagian keuntungan untuk mendukung operasional pondok pesantren gratis. Melalui setiap papan bunga, Mandofile Floris menyatukan usaha dan pendidikan agama demi kesejahteraan bersama. Terima kasih telah menyaksikan program Wira TV pada edisi kali ini. Semoga kisah perjalanan Mandofile Floris ini dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha dimanapun berada. Saya Miftahul Novianti pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.